Enza nggak ada ya? Kamu pakai Oh nggak ngerti soalnya nggak ada ya guys. kamu minta bergabung. Aku udah bergabung. Oh, udah tinggal Enggak. on cam. Enggak mana mukanya? Oh nggak on. Oh, mute dulu ya. sorry udah lama gak live lu. Ini nggak bareng Ucup nggak ada di situ Axel. Ada kak, cuma dia lagi nggak tahu mau ngapain dia. Panggil aja bareng kamu in frame di situ. Cuk lu. Cuk sih. Zara. Ini aku absenin satu-satu dulu ya teman-teman. Ini bocah-bocahnya pada bandel. Iya, Moza di mana? Bentar, kita invite. Kita invite dulu. Bisa. Ayo. Axel, cariin Axel. Ayo guys, yuk. Ini Zando sama Bulan mana? Nah. BTW Zara, Ucup sama Mozi gimana ya? Minta join. Bentar. Moza. Ini aku kayak ngabsen anak-anak. Ibu guru ngabsen anak. Tuh udah ada Moza di sini. Halo Moza, yang dari tadi nyariin Moza. Raffi. Karena di tempat yang sama ya? Iya, mereka di satu lokasi yang sama. Tapi Zara sama Ucup di mana ya? Yap. Zara. Ucup lagi. Satu-satu anak-anak. Ucup. Oke, invent gitu aja ya. Tapi Zara di mana? Oh. Kenapa? Zara. Zara kayaknya nggak tahu deh, kayaknya lagi siap-siap deh dia. Oh yaudah, oke. Kita mulai aja kali ya. Nanti. Oke, rumahnya dengan siapa? Aja nanti. Kenapa Raffi? Gimana kita mau ngapain nih? Mau flash lagi. Mau ngedance. Oke, jadi kita mau bakal nanya-nanya seputar sinetron terbaru kalian. Nggak guys. Jaringan gue lagi. Boleh. Ini Zando kemana? Kameranya dari tadi gerak-gerak. Oke, Jando, bisa diem nggak Jando? Ini. Iya benar. Mungkin boleh Jamil mana emang? Bentar. Jamila, kamu gimana Jamila? Dinda. Zando nggak bisa diem ya? Ini TikTok dulu. TikTok lu masuk juga biar kan mewon. Kocak. Lah emang disuruh. Zando keluar. Ya, enggak apa. Biar rame, Cok. Masuk pakai akun. Bentar. Invite Zando dulu. Oke, gue siap sih. Anak-anak dia pada nonton ya. Anak-anak dulu ya anak-anak. Zando. Nah, mungkin kita aja Zando sama Jamila. Oke, kita mulai ya. Adik-adik, tolong kerjasamanya adik-adik. Oke, kakak. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu deh dari pemain benci jadi bucin nih, dari Zando dulu. Oke, halo teman-teman. Namanya sebagai siapa? Saya Azan Dudafema. Di judul ini saya berperan sebagai Dava Merdeka. Dan itu dulu. Oke, Jamila. Oke, hai semuanya. Kenalkan aku Jamila Salim. Aku berperan sebagai Dinda Camelia. Next, Raffi.
Masih dari tadi gini-gini. Raffi itu. Oh ya, halo semuanya, aku Raffi Sanjaya, aku berperan sebagai Arya Dermawan. Ya, Ya, ucup. Ucup. kenalkan nama saya Yusuf Artiko, saya di sini sebagai Timo, nama belakangnya belum saya tahu. Yap. Bulan boleh bulan. Halo, perkenalkan aku Bulan Sofia. Aku di sini sebagai Sydney. Halo Sydney. Oke, Moza boleh Moza. dan sebagai Chelsea. Ya. Halo Chelsea. Nice Axelo. Halo Axelo. Ada suaranya kah? Ada. Bisa so ganteng ngomongnya. Ada suaranya kah? Apa Raffi apa? Dava ya. Arya. Aku Axelo, aku berperan sebagai Paul. Ini yang nyanyi soundtrack itu. Oke, teman-teman mungkin boleh diceritain dulu dong karakternya tuh masing-masing. Kayak gimana sih? Dari Dava dulu, mungkin Dava Merdeka. Dava Merdeka ini anak, boleh sebut ini nggak sih background keluarganya diceritain? Jadi Dava ini jadi Punya sekolah. jadi orang tuanya tuh yang punya sekolahan, dan memang Dava ini adalah cowok yang cukup peken lah gitu bahasanya ya di sekolah, karena memang satu dia tersorot juga kan karena anaknya ketua yayasan. Terus dia ini sebenarnya punya luka di dalam rumah gitu, di rumahnya, dan dia tuh nggak mendapatkan kebahagiaan di rumahnya, makanya dia cari kebahagiaan tuh di luar dan di musik. Spoiler nih kayaknya. Ini sebenarnya seorang musisi, dia bikin lagu, dia nyanyi, dia bermain instrumen, dan Dava itu cenderung pendiam anaknya. Dia orang yang apa ya, aku bisa bilang mungkin flat, tapi dia sebenarnya solid sama teman-temannya gitu. Dan apalagi ya, aku masih belum. Kayaknya Dava ini sedikit arogan gak sih? Kalau arogan enggak sih. Dava itu sebenarnya cowok yang peduli, care sama siapapun. Cool ya. Dan dia itu nggak suka ada ketidakadilan gitu. Jadi cowok baik lah sebenarnya. Cuman kelihatannya aja kayak dingin. Ada gue di sini. Tiba-tiba. Dava itu seperti itu. Oke. Itu sedikit ya dari Dava Merdeka. Buat teman-teman kalau mau tahu lebih. Next boleh ke Jamila sebagai Dinda. Selain Dinda gimana? Jadi Dinda ini anak yatim. Jadi dia tinggal di satu panti asuhan. Dan Dinda ini karakternya kuat. Terus dia wanita yang punya pemikiran yang dewasa, dan dia tuh mikirin masa depannya sendiri, walaupun dia tuh nggak pantang menyerah gitu, walaupun kehidupannya bisa dibilang pas-pasan, dia susah hidupnya, tapi dia nggak nyerah gitu. Dia tetap mau ngusahain dirinya sendiri, cita-citanya. Pokoknya mau diapain sama orang pun, dibully, diremehin, dia tetap kuat dan gak bakal sama sekali down atau jatuh. Walaupun ya mungkin dia sedih, tapi dia mencoba untuk menutupi dan terus kuat gitu. Oke, itu Dinda ya. Iya, Masih boleh. tapi oh iya, satu lagi Dinda. Ya boleh. Ya, pokoknya Dinda ini ceria lah ya. Dia mencoba untuk menutupi masalah hidupnya dengan senyuman. Ya, Oke. Ini kalau dari trailer yang aku nonton itu Dinda kayaknya dipanggil si paling 100. Itu kenapa sih dipanggil si paling? ya, karena jadi Dinda ini ikut beasiswa di sekolah, ya di sekolahnya
pokoknya di sekolah di sekolahannya. Terus dia tuh dapat nilai 100, Makanya dipanggil. iya sempurna. Betul. Makanya ada yang julid nih anak-anak Iya, sekolah ya. betul. Iya, iya. 100. Oke, si paling 100. Dava diem aja ya Dava. Boleh Raffi diceritain karakter Arya kayak gimana? Oke, karakter Arya itu dia orangnya paling santai sih, orangnya chill banget orangnya. Terus juga Soft spoken banget gila. Oh gitu ya. Oh. dia pokoknya dia tuh seorang selebgram, you know what I'm saying, kayak ya relate lah, gitu kayak dia konser Starboy. Starboy di sekolah ya. pokoknya di sekolah dia tuh ibaratnya kalau zaman sekarang tuh dibilangnya most wanted lah gitu loh. Ngerti ya? Most wanted, ya. Jadi kayak dikit-dikit banyak yang minta foto kayak gitu-gitu. Terus kalau dari karakternya dia tuh orangnya ceria. Ya di antara yang lain tuh yang gak ada beban sama sekali. Jadi kayak paling santai banget orangnya lah. Dan charming juga. Terus pokoknya dia itu mantep lah. Untuk slogan barunya SMA Meril. Arya mantap. Ya. Ini sih cuman Arya ditepuk tanganin loh. Oh iya, lupa Lupa tadi. tap layarnya orang kayak. Saya juga bentar. Next, bulan boleh. Ucup dulu deh. Bulan dulu deh, bulan. Oh, aku dilupain gitu. Bentar ya, Cup. Siap. Bulan boleh. Sydney ini tuh karakternya dia emang anak orang kaya, jadi dia emang ketua geng gitu loh. Ketua geng. Ini tuh segeng sama siapa nih? Sydney itu Geng sama siapa? gengnya itu Chelsea, Timo, Paul, sama Dava. Oh, Dava juga segeng sama kalian. Ya, Dava segeng. Terus dia ini tuh yang paling pintar di sekolah, paling berprestasi. Tapi dia orangnya tuh nggak mau kalah gitu. Jadi kayak spot harus ke Sydney. Jadi nggak boleh ada tim yang pintar selain Sydney, nggak boleh berprestasi itu. Orangnya cemburuan, apalagi ke Dava, karena dia merasa kalau dia tuh deket banget sama Dava, emang udah deket dari SMP. Jadi kayak ya dia benar-benar merasa kalau Dava itu punya dia kayak gitu. Jadi dia cemburu banget sama Dava. Berarti Sydney ini merasa tersaingi sama Dinda juga nggak sih? Dengan kedatangan dan kehadiran Dinda. Iya. Menarik. Bakal ada. Nonton aja pokoknya ya. Oke, next. Boleh ke Moza. Bentar. Ya, Sydney. Moza boleh Moza. Aku di sini berperan sebagai Chelsea. Nanti dijelaskan yang tadi dia orang kaya dan seperti juga Chelsea ini anaknya suka banget. Chelsea ini anaknya suka ngelucu tapi nggak bermaksud lucu, nggak lucu gitu loh. Dan anaknya lucu, anaknya selalu Ini kelakuan dua anak ini bener-bener ya guys. ini juga anak dance, masuk anak dance. Wow. Siap. Berarti ini sweet banget sama Sydney ya? Iya. Wow. Oke. Ucup boleh deh. Oh, aku ditanyain. Akhirnya aku diingat. Betul. Perkenalkan nama saya Sukartiko. Saya di sini sebagai Timo. Jadi itu Timo tuh
anaknya baik hati, dia tuh sangat penyayang sama teman-temannya, dia tuh kayak mengertiin banget gitu, tapi dia kayak orang yang nggak di itu sama orang lain di dalam lingkungan dia gitu. Terus kayak bisa understood banget sih dia sebenarnya tuh kayak sebenarnya tuh dia tuh sayang banget sama Axelo, tapi Axelo tuh nggak sayang banget sama dia gitu. Ini side-nya Axelo ceritanya, side-nya Pawe. Iya. Tapi Jadi kenapa tuh kayak sih? kita kok bertepuk sebelah tangan gitu. Ah, gimana? Apa sih, Cuk? Kalian harus nonton dulu deh. Kalian harus nonton dulu biar tahu alur ceritanya tuh kayak gimana gitu kan. Oh iya, benar. Tapi kenapa si Timo ini dipanggilnya kayak petantang petenteng? Oh, kenapa petantang petenteng? Soalnya hai ganteng. Oh gitu. Oke. Yeah, you know what I'm saying. Yeah. Baik, boleh Axelo. Bener ya. Axelo apa? Hai, Kak. Hai. Jadi Paul ini orangnya dia itu teman sesirkelnya Dava, Sydney, Nimo sama Chelsea. Ya, dan salah satu temennya mereka lah pokoknya. Temen doang ini. Mereka lah pokoknya. Terus dia ini orangnya receh, banget tapi receh. Apa? Happy go lucky. Iya. Dia ini orangnya receh, dia suka ngejok tapi receh. Dia anak basket, dia teman basketnya Dava juga. Terus udah sih, itu aja harusnya. Ya, segitu dulu kali ya. Buat Paul. Kalau mau tahu lebih detailnya, khusus buat Zando sama Axelo sih. Tapi Zando dulu. Yes. Dengar ini katanya stripping pertama Zando ya. Betul. Nah, gimana tuh Zando perasaannya? Apa ya perasaannya ya? Yang pertama memang aku pengen coba yang baru gitu ya. Ini memang proyek pertama aku di sinetron stripping. Kenapa pengen ngambil? Karena ya itu tadi aku tipikal orang yang pengen selalu belajar gitu, pengen terus cari pengalaman baru. Awalnya memang agak sedikit ragu nih pas diajakin sama Om Yogi waktu screen test. Ini cerita anak SMA. Oh serius? Anak SMA gitu. Iya serius. Cocok kok kayak gitu. Kamu umur berapa? 20-an kan? 19? Saya 27 om gitu. Saya serius lu kayak gitu. Langsung kayak tapi aman kok, cocok. Ya bikin ragu tuh itu sebenarnya. Karena aku kan udah abang-abangan ya. Udah abang-abangan, tapi katanya masih cocok ya. Aku percayakan semuanya ke teman-teman dari BJB lah gitu. Karena memang dirasa dipercaya untuk memerankan Dava, ya sudah aku coba untuk ambil perannya gitu. Senang dan juga agak sedikit kaget ya gitu, senang dan kaget. Tapi nggak kelihatan letak umur 27-nya Zando. Nggak tahu ya, orang-orang yang menilai ya. Masih ganteng, aku tahu kok. Masih cocok buat jadi anak SMA. Amin, mudah-mudahan awet muda ya. Kalau Axelo sendiri gimana Axelo? Yang dari penyanyi terjun ke dunia acting tuh gimana perasaannya? Jadi waktu awalnya ternyata puji Tuhan dapat stripping, dapat sinetron, awalnya deg-degan dulu karena ya teman-teman di sini kan banyak yang udah berpengalaman banget. Itu ada kayak ada Bulan, terus ada Jamila, ada Bang Raffi, mereka semua berpengalaman banget dan aku tuh satu-satunya yang belum pernah terjun ke dunia acting sama sekali gitu. Itu Bang Sando itu ini stripping pertamanya, tapi dia terjun ke dunia acting sebelumnya. Nah buat aku awalnya deg-degan dulu, takut dulu, banyak banget yang dipikirin, pressure gede banget, tapi ternyata teman-teman di sini mau ngajarin supaya aku bisa lah belajar pelan-pelan dan ya puji Tuhan bisa ngikutin lah sekarang. Oh. Aku mau nanya nih, ini kan berarti proyek pertama kalian bareng-bareng ya semuanya, ketemu bareng. Nah gimana sih bonding kalian di lokasi
selama syuting? Kalau Boleh, siapa aja yang mau jawab? Bebas. bonding banget, ya kan Rasanya pertama ketemu ada yang kayak canggung gitu nggak dari kalian? awal ketemu kita di reading. Boleh diceritain kenapa? Jadi awal reading Beneran gitu ya? Kalau kamu dengar kan aja tuh masih malu. Kita tuh baru bener-bener closingnya itu kalau yang semuanya gitu pas mulai syuting di 3. Iya. Dan jadi kita di Harus lebih ini sih. akhirnya kita deket gara-gara itu udah lumayan jadi deket lah. Oke. Kalau nih boleh nih aku nanya ke Raffi sama Ucup dari tadi. Hei. Mungkin boleh diceritain. Itu apa itu? Apa itu? Bentar ya, sorry. Gimana Ya Allah. cara kalian bonding kalian sesama pemain? Awalnya canggung. Aku jatuh cinta kepada Raffi Sanjaya E-nya Enjoy. Dia tuh sangat dia tuh sangat baik dan ya I love him very much. Gitu. Kalau buat aku cara kita bondingnya jadi dewan kita reading dan lain-lain itu sebenarnya Pak Yogi sih. Pak Yogi yang benar-benar ngebuat kita jadi gampang untuk dekatnya. Betul. Karena Pak Yogi itu bondingnya juga bagus banget, kita sering bercanda dan lain-lain. Jadi kitanya juga kebawa asik buat bercanda. Terus juga kita awal-awal tuh kita main games gitu, kayak tukeran pikiran kayak gitu, tukeran cerita gitu. Yang ngebuat gimana kita tuh jadi makin tahu lah satu sama lain. Bahkan kayak kita di D3, D4 tuh udah mulai dekat lah gitu, udah mulai akrab dan gampang bercanda-bercandanya. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya berarti cepet ya antara kalian beradaptasi karena emang seseru itu supaya kalian jadi kayak cepet bondingnya. Dinda sama Dava gimana? Dinda sama Dava? Cara menyatukan kalian? Boleh. Oh udah ya? Apalagi nih? Bonding antara kalian berdua gimana? Bondingnya apa ya? Ini satu. Aku kan sama Iya, dia gimana? berpaut cukup jauh ya umurnya ya, Kak. Iya. Nah, jadi waktu itu aku sempat bilang, Jamila kalau biar ngerasa kita tuh nggak ada gap umur yang jauh, panggil aja aku Zando. Jangan Iya. panggil aku Kak atau Abang. Iya. Om apalagi. Jadi kayak aku panggil Jamila atau Dinda, dan Jamila panggil aku Zando. Jadi kayak kita harus bangun kalau kita tuh seumuran gitu. Betul. Karena takutnya kalau dibiasain Kak tuh jadi apa ya, ngerasa ada. merasa harus ada sedikit respect ke orang Iya yang lebih tua benar, gitu. benar. Dan aku bilang aku percaya Jamila bisa ngebedain ketika dia in karakter sama dia ketika di luar lagi acting. Cuman aku tetap gunain acting method lah gitu kurang lebih. Kalau misalnya Jamila jadi seumuran sama aku, jadi biar dulu bisa nggak? biar kita tuh Jamila ngerasa kalau aku tuh bukan abangnya dia, Iya. bukan orang yang umurnya tuh jauh, jadi kayak dia harus kayak manggil Kak gitu. Jadi kayak kita bangun chemistry-nya ya dengan apa ya, menanamkan kalau kita tuh seumuran gitu. Benar. Jadi ya kita saling panggil nama aja Ya, gitu, dan atau sisanya- nama karakter. Biasanya kita nyanyi bareng untuk Iya. Bangun chemistry dan juga main game sama teman-teman sama Ngobrol-ngobrol. Yes. Berarti sama ini enjoy aja ya. Iya dong, enjoy banget. Oke, aku mau nanya lagi. Kira-kira selama kalian syuting, siapa yang paling jahil sih di lokasi atau suka iseng? Yang paling jahil yang suka iseng. Jaya. Tapi
nggak? Ya Raffi Sanjaya-nya entertainment. Kenapa Raffi? Ya. Karena dia nggak pernah jahil kamu. Kenapa? Tapi Raffi tuh ini banget, kocak banget kak, sumpah. Dia self-off anak yang paling Mungkin ada sesuatu di lokasi yang kita nggak tahu, orang nggak tahu yang sempat boleh diceritain ke kita mungkin, teman. Jadi Raffi tuh freak sebenarnya. Freak banget sih, freak banget. Kayak kadang tuh dia isengnya kayak apa ya, tiba-tiba gitu loh. Kayak kadang dia suka gimana sih? Keluar emot. Cuman, keluar emot. Iya. Emotnya mana sih emotnya? Malu. Oh, dianya kayak gitu ya. Padahal mukanya kalem loh, Raffi. Ya emang aja. Lucu nggak kejadian lucu pas syuting, pas kalian syuting? Apa kejadian lucu nggak yang orang-orang nggak tahu? Banyak banget sih. Ada. Jadi Adegan-adegan yang nggak sengaja lucu Iya, iya. gitu. waktu itu aku lagi take berlima. Aku, Bang Zando, Jamila, Utip, sama Raffi. Ya kan? Terus ada scene yang lagi ada take yang muka kita tuh nggak kelihatan kan, tapi badan kita kelihatan. Terus dia tunjukin muka gitu loh kak, emotnya dia itu. Terus aku sama Ucup jadi ketawa-ketawa. Kita dimarahin gara-gara dia. Kayaknya goreng deh. Karena nggak ada di situ. Sama ini ada. Nggak jadi deh. Nggak apa-apa, ceritain aja. Nggak sengaja kita tahu ini bulan. Jadi itu ya. Apa gue? Kenapa? Jangan. Suara awal juga deh. Yang lain mungkin ada nggak kejadian lucu lainnya di lokasi? Ya. Bang Zando. Ini pas kalian take shooting dance, flash mob. Nah, ini guys. Aku punya cerita soal terkait dance-nya ya. Yang Yang buat Zando atau semuanya sengaja jawab aja. Pas jadi ketika project awal ini yang yang ditanyakan sama sutradara kita tuh cuman aku cuman nyanyi Zando aman nyanyi lagu pop gitu, Insya Allah aman om gitu. Itu belum ada soal dance gitu. Jadi singkat cerita mungkin dari tim kreatif minta mau di awal itu langsung happening gitu. Tiba-tiba diadakanlah koreografi dance untuk openingnya. Dan aku langsung kayak serius nih gitu. Oke, aku keluarkan bakat terpendam ini gitu. Nggak bercanda. Maksudnya saya nggak bisa ngedance kak, dan harus dituntut untuk bisa ngedance gitu. iya. Nah, ya makanya kalau agak kaku mohon maaf, tapi Itu kocak bisa. banget sih. Kita semua dipaksa bisa ngedance. Challenge-nya buat Zando. Ya, tapi bisa lah, karena kita difasilitasi coach dance-nya juga kan. Iya. Kita belajar dulu. Dance-nya juga udah jadi dan bagus, keren semua keren dance-nya. Terus ada kesulitan tersendiri nggak? Kalian berapa hari sih itunya latihan dance-nya? Iya. Sehari kak. Sehari kalau sama yang coachnya gitu kan, kita sehari. Terus akhirnya setelah latihan itu ada selang 3 hari atau 2 hari sih kayaknya. 2 hari, selang 2 hari mungkin kayak kita belajar di rumah sendiri, baru syuting untuk dance-nya. Jadi Tapi sebenarnya kalau sama kayak koreografinya yang sama coachnya gitu cuma sehari. Iya. karena kita belajar sendiri. Iya. Oh iya. Oh iya teman-teman, hari ini kita bakal kasih tahu ke teman-teman tayangan perdana sinetron Bunci Jadi Bucin. Kalian pasti udah tahu kan, boleh dong infoin ke teman-teman jadwal tayang perdana sinetron Bunci Jadi Bucin itu kapan sih kak? Boleh? Yuk kasih spesial buat Oke. ya. Apa itu?
Buat yang dari kemarin gak sabar pengen nonton Kak, kapan tayangnya? Nah nih, ini bakal langsung diumumin langsung sama pemain teman-teman. Ayo, kapan tayangnya? Guys, kita bakal tayang tanggal 1 September kan? Ya, 1 September. 1 September 2027. Wow. 2027. Salah, Bang. 2025 dong. Jamnya jam berapa? Berapa hari lagi tuh? Kok banyak Hari lagi. Kita minta supportnya dan doanya teman-teman. Iya. Support karya kami, Jam berapa? di support kerja keras kami, mudah-mudahan nanti diterima dan dapat disukai sama teman-teman semuanya. Amin ya Allah. Jamnya apa tuh yang nanya? Jam berapa katanya? Apa? Ya, habis subuh. Habis azan subuh. Habis subuh. Yang benar Raffi. Jam berapa? Belum tahu. Belum tahu sih jamnya jam berapa. Belum tahu. Kita juga sejujurnya belum ada info guys, belum ada. Itu kita tanggal 1 juga ngasal, Kak. Oh, berarti kalian Doanya nanti. Nggak tahu. ya poinnya ke kalian semua. Jadi sinetron layar drama Indonesia terbaru Benci Jadi Bucin bakal tayang perdana tanggal 1 September pukul 17.00. Kakak kalau tahu kenapa nanya kita kak? Kenapa? Kakak kalau tahu jam saya. Aja buat mancing teman-teman, karena dari kemarin aku udah kayak nanya terus kan, kayak Kak kapan tayangnya ya sorry banget. Jadi teman-teman jangan lupa nonton. Kapan? Jangan lupa nonton Benci Jadi Bucin, BJB Benci Jadi Bucin tanggal 1 September 2025 jam 5 sore guys. 5 sore. Poin juga kalau mereka bakal datang ke dahsyatnya weekend hari Minggu, ya kan? Yap. Tolong promoin dulu. Jangan lupa dengan kita di dahsyat. Ini dahsyatnya weekend. Dahsyatnya weekend ribet. Minggu Bersama kalian. Ini dahsyatnya weekend. Tanggal Tanggal 31. 31 Live. Itu siapa aja yang join semuanya ya? Semuanya bakal Iya, datang kan? Iya Yap. semuanya. Ya, 1, 2, Ayo 1, 2, 3. 3. Jangan lupa nantikan kami Di dahsyatnya weekend tanggal 31 Agustus jam live jam 9.30 hanya di RCTI. Oke. Nah buat teman-teman juga yang mau datang nonton tayangan perdana nobar di lokasi Benci Jadi Bucin, boleh banget datang juga ya. Iya benar banget. Nanti kita bakal ada nobar guys. Dari Raffi, Bulan, Zando, Janji, Yap. Velo, Moza, tolong diajak teman-temannya buat datang ya nonton nobar. Oke teman-teman, seru banget live hari ini. Makasih ya udah menyempatkan untuk join live. Mungkin boleh terakhir greetingsnya lagi untuk ajakan nonton BJB di tanggal 1. Zando sama Jamila. Oke. So guys, jangan lupa nantikan kita Benci Jadi Bucin, sinetron Benci Jadi Bucin. Tanggal 1 September 2025 di RCTI jam 5 sore. Jangan lupa nonton guys. jangan lupa nonton ya. Ya, soal terakhir Raffi sama Ucup boleh kasih alasan kenapa kita harus nonton BJB? Yap, ya gara-gara ada kita. Jadi tuh kita tuh gimana ya, Pi? Guys, jadi kalian harus nonton karena menurut aku ini adalah sesuatu yang fresh. Yap. Sesuatu yang fresh dan apa ya buat kalian tuh dapat sesuatu yang ceria. Ya, you know what I'm saying? Yes. Diam dulu nggak? Siapa? Yang ceria, yang fresh dan juga bisa menghibur kalian di sore hari, pulang kerja, pulang sekolah, kalian bisa istirahat sambil nonton BJB. Teman-teman terima kasih banyak ya untuk waktunya.
Mama syuting lagi kan? Iya. Oke, rajin-rajin ya syutingnya ya. Iya, semoga ya. Terima kasih. Bye. Thank you ya, jangan lupa nonton nanti. Oke. Boleh ke Tadi usir. Nggak boleh. Kita keluar sendiri. Tadi usir. Iya, Oh, ini Iya, diusir. Bang. Gak mau. Nggak mau baper. Gak mau keluar. Gak mau keluar. Nggak mau keluar beneran. Gak mau keluar. Gak mau keluar. Guys, gue belum keluar sumpah. Udah closing dulu deh. Oke guys, terima kasih semuanya yang udah nonton ya. Jangan lupa nonton sore tanggal 1. Yes, Ya? yes. Oke? Yes. Jangan lupa nonton ya guys. Yes. Gak mau keluar.